Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMMCPOT, izin untuk mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen. Di sini saya mengangkat brand dari merek Ayoto. Jadi merek Ayoto ini adalah brand lampu LED variasi untuk kendaraan bermotor dengan berbagai model seperti ada Billet, ada Lazy Eyes, 3D Ring, dan Demon Eyes. Ayoto ini berdiri di bawah naungan PT Tito Lampu Indonesia yang berdiri tahun 2014 silam. Perusahaan ini bergerak di bidang penelitian, pengembangan produksi, dan penjualan lampu LED otomotif yang mempunyai kantor cabang di Jakarta Barat dan kantor pusatnya di Provinsi Guangdong, China, dan memiliki pabriknya di Guangdong, China. Keunggulan dari merek Ayoto ini yang pertama dia itu plug and play, jadi tinggal pasang aja, sudah ada batok lampu besar seperti ini, mempunyai desain terkini, fitur modern, terus secara harga juga kompetitif dan berkualitas. Berikut ini adalah data penjualan selama 6 bulan terakhir mulai November 2024 sampai dengan April. Bisa kita lihat ada peningkatan penjualan pada bulan Desember dan Maret karena menjelang libur Natal dan Tahun Baru serta menjelang Hari Raya Idul Fitri dan peluncuran model baru. Ada penurunan di bulan Januari itu dikarenakan pasca libur panjang dan beberapa stok barang yang kosong. Ayoto mempunyai berbagai platform sosial media. Yang pertama ada di TikTok, ada di Instagram, ada juga di Shopee dan Tokopedia. Namun Tokopedia tidak ada, hanya penjualan saja, tidak ada pengikutnya. Ayoto rutin melakukan live di dua platform yaitu TikTok dan Shopee dengan jadwal 2-3 kali sehari pada masing-masing platform dan mempunyai sekitar 10 admin yang melakukan live secara bergantian. Ini adalah data interaksi media sosial, bisa kita lihat selama 12 hari terakhir, rata-rata like adalah 570, rata-rata komen sekitar 41 orang, dan rata-rata yang men-share postingan adalah 14 orang. Jadi peningkatan pengikut ini setelah kampanye peluncuran produk LED dan setelah dia mengekspos produksi lampu LED di pabriknya di Cina sana. Pertanyaan umum yaitu seputar kompatibilitas produk dengan berbagai jenis kendaraan dan garasi. Ini adalah contoh produk yang dimiliki oleh Ayoto. Ada headlamp Yamaha NMAX, Toplan Vario, bohlam lampu LED mobil yang plug and play, terus ada juga billet series atau mentahan dari isi billetnya. Setelah itu ada electric leveling untuk naik turun lampu, headlamp set Scoopy, mini proyektor, dan billet matrix. Tren atau pola yang terlihat yang pertama karena pengaruh momentum. Karena penjualan akan meningkat pada saat menjelang periode liburan, yaitu liburan Natal, Tahun Baru, serta Idul Fitri. Selain itu juga tren penggunaan kembali Yamaha Mio Gen 1 atau Mio Smile itu juga berpengaruh dalam peningkatan penjualan. Minat terhadap LED, jadi pasar ini semakin positif terhadap minat terhadap lampu LED. Jadi selain juga berfungsi sebagai penerangan, Ayoto juga menerapkan kelebihan di plug and play tanpa harus merubah lampu orisinalnya. Di platform media sosial banyak terlihat bahwa pengunjung menanyakan kompatibilitas produk pada kendaraannya. Selanjutnya ada potensi pasar B2B, yaitu peningkatan pertanyaan dari toko variasi offline sebagai yang bisa dimaksimalkan sebagai supplier di daerah. Berikut adalah masalah yang mungkin muncul dari data. Yang pertama, fluktuasi penjualan. Jadi penjualan bisa sangat bergantung pada momentum tertentu dan menjadi tantangan untuk menjaga stabilitas. Yang kedua adalah keterbatasan jangkauan distribusi. Jadi jangkauan distribusi masih terpusat di Pulau Jawa, belum tersebar ke seluruh Indonesia, dan dukungan teknis pun masih minim. Jadi bengkel-bengkel yang mempunyai kemampuan untuk memasang lampu LED juga masih minim.
Berikut adalah peluang yang dapat diambil berdasarkan data. Yang pertama, pengembangan produk spesifik. Sebenarnya sudah mengembangkan produk seperti headline NMAX dan headline Scoopy, namun perlu diingat produksi kendaraan bermotor ini sangat cepat sehingga perlu disesuaikan untuk meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu juga perluasan jaringan distribusi di berbagai wilayah dapat juga bekerja sama dengan toko variasi offline. Selain itu juga dapat meningkatkan konten edukatif, membuat video pemasangan, review produk, dan informasi kompatibilitas produk. Juga dapat membuat program kemitraan dengan toko variasi dan influencer, dan menawarkan insentif atau pelatihan khusus untuk bengkel yang merekomendasikan produk IoT. Berikut adalah rekomendasi strategis berdasarkan analisis bisnis intelijen. Yang pertama, bisa fokus pada inovasi LED. Jadi LED itu harus terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Setelah itu, dapat dipertimbangkan untuk memperluas produk, bisa ke lampu interior kendaraan atau lampu emergensi. Terus pengembangan produk berdasarkan riset pasar, mensurvei dulu identifikasi kebutuhan pasar yang paling sering dibutuhkan konsumen. Strategi pemasaran dan promosi dapat menggunakan kampanye edukasi tentang keamanan. Bagaimana Ayoto sangat fokus pada keamanan berkendara. Terus Ayoto dapat memanfaatkan media sosial secara aktif dan kerjasama dengan influencer otomotif. Selain itu juga ada promosi khusus untuk bengkel yang loyal terhadap produk. Untuk strategi distribusi itu dapat memperluas jaringan secara online dan offline. Terus dapat juga menggunakan sistem dropshipping untuk menjangkau area yang lebih luas. Untuk strategi pelayanan pelanggan, dapat menyediakan informasi produk yang lengkap dan mudah diakses, menawarkan dukungan pelanggan yang responsif, menyiapkan tim untuk menjawab pertanyaan melalui berbagai macam platform, memberikan panduan pemasangan yang jelas, dan menawarkan garasi dan proses klaim yang mudah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.